Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jemaah Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, melanjutkan kajian dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali tentang adab atau etika orang fakir dalam kefakirannya. Artinya ketika sempit rezeki, kita pasti pernah mengalami yang namanya kondisi lapang rezeki dan lagi disempitkan rezeki. Nah, di antara adabnya adalah yang pertama kemarin adab batin. Adab batinnya ketika kita disempitkan rezeki, jangan sampai kita benci terhadap keadaan yang kita alami, karena itu adalah kehendak dan perbuatan Allah, walaupun kita tidak suka kefakiran. Karena bagaimana kita mau nolong orang kalau kita itu fakir? Nah, jadi harus dibedakan antara Allah sedang menyempitkan, itu berarti perbuatan Allah. Kalau perbuatan Allah pasti mengandung kebijaksanaan. Itu etika hati, etika batin. Etika lahiriahnya adalah tetap menjaga diri dan menampakkan sesuatu yang indah, dan tidak menampakkan ya pokoknya kefakiran. Bal yasturu fakrahu, hendaknya fakirnya itu ditutupi sebisa mungkin. Jangan sampai kepada saudara kita sudah tidak bisa berbagi, namun berbaginya kesedihan. Jangan sampai. Kemudian yang selanjutnya adalah wa amma adabuhu fi af'alih, yakni etika atau adabnya dalam perbuatan. Bagaimana? Fa'alla yaftura bisababil faqri an ibadatin, hendaknya tidak kendor di dalam beribadah walaupun dalam keadaan fakir, tetap stabil, tetap semangat. Dan juga wala yamna'u badlu qalilin ma yafdulu anhu, jangan sampai ada perasaan ngasih orang gara-gara sedikit, mau memberi nggak enak gara-gara sedikit. Enggak, yang kita punya memang seperti itu. Dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab, orang itu ada beberapa kategori. Itu kalau dermawan, terus nggak pelit. Nah, ini bahasa Arab itu ada sakhiyun. Sakhiyun itu al-i'ta'u ma'abaqiyah minhu akthar. Jadi kita memberi, namun yang tersisa untuk kita lebih banyak. Kita memberi nih, kita ada dompet Mas Toto, kontak amal lewat Jumat, tek, di dompet ada merah, ada biru, terus ada hijau, terus ada ungu. Nah, ini yang dikasih yang mana ini? Nah, gitu. Ngasih yang ungu misalnya 10.000, itu kita masih dihitung orang yang tidak pelit. Nah, jadi kita memberi, namun sisa yang ada pada kita itu lebih banyak. Kemudian meningkat lagi, yakni al-judu. Al-jud itu yang kita berikan, al-i'ta'u aqalla mimma baqiyah. Jadi yang kita berikan itu lebih banyak daripada yang tersisa. Yang tertinggi itu adalah namanya itsar. Itu di dalam surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang Madinah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ini tingkatan para sahabat. Ya, kita jangan berharap untuk level ini dulu lah. Apa namanya? Ngobatin sifat pelit aja dulu. Ngobatin apa? Sifat pelit dulu. Wa may yuqashsha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga dari pelit, sifat pelit dirinya, maka dia adalah orang yang berbahagia, orang sukses. Yang penting kita jangan pelit dulu. Adapun nanti kita memberi yang tersisa lebih banyak atau lebih sedikit, yang kita miliki itu urusan lain. Yang penting jangan pelit. Nah, di situ ada orang kalau dipinta ngasih
Kalau nggak diminta nggak ngasih, pelit enggak, dermawan juga enggak. Naik Mas Toto, harus apa? Harus naik. Ibarat kita bisa sholat wajib, harus dinaikkan sholat qobliyah ba'diyah. Dinaikkan lagi juga sholat tahajud, karena sholat tahajud itu lebih susah daripada sholat qobliyah ba'diyah. Yang penting jangan pelit dulu. Oh, si A itu dia nggak pelit. Buktinya kalau kita menyampaikan kalau minta kita dikasih, tapi kalau nggak minta ya nggak dikasih. Ada orang yang walaupun nggak dipinta dia ngasih. Wah, itu naik lagi itu S2 lah Mas Soto. Apa? S2. Nanti kalau sudah belajar seperti itu bisa jadi dokter itu. Jadi dokter dalam bidang sodakoh. Itu melawan dirinya sendiri. Karena setan itu asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Itu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, setan itu ya'idukumul faqra, menakut-nakuti kalian fakir. Nanti kalau kamu ngasih, apa yang tersisa untukmu, lalu bagaimana dengan dirimu, dan seterusnya. Nah, itu kita digoda oleh setan. Yang namanya manusia normal capek kerja dan segala macam, terus oleh Allah dapat perintah bersedekah, berinfak, ya Mas Oto ya, melawan diri sendiri. Nah, itu harus kita melawan terus. Padahal diantara tanda-tandanya orang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian rizki yang kami berikan mereka infakkan. Nah, menginfakkan itu jangan malu, walaupun yang kita infakkan itu tidak banyak alias sedikit. Lawang memang punyanya segitu, ntar kalau kita dikasih rezeki yang lebih, insya Allah juga akan lebih untuk ngasih kepada yang membutuhkan. Jadi adab yang ketiga di sini adalah walaupun kita tidak lagi dilapangkan rezekinya, jangan kendor untuk beribadah, jangan males, tetap bersemangat, dan jangan malu ketika menyampaikan atau memberikan sesuatu yang tidak banyak. Mudah-mudahan dengan kita berusaha untuk niat sodakoh sepanjang masa, kita dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.